Izin bertanya Ustaz, kita sudah mengetahui bahkan sudah hafal tentang surah Al-Ikhlas dalam ayat yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Ya betul Ustaz. Kemudian pertanyaan saya Ustaz, yang kita ketahui secara akal bahwasanya yang pertama itu pasti dilahirkan baru bisa melahirkan Ustaz. Jadi sedangkan di dalam surah Al-Ikhlas ini dikatakan Allah berfirman tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan Ustaz. Bagaimana Ustaz pendapat Ustaz tentang ini Ustaz? Oke ya, Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Pertanyaan yang apa namanya, yang logik ya, logis gitu. Karena pertanyaannya itu mengarah kepada logika dalam artian kenapa melahirkan dulu kemudian dilahirkan, kan gitu ya. Karena pada dasarnya urutan akal, tertib akal itu dilahirkan kemudian melahirkan. Ini bisa dilihat misalnya seorang wanita itu melahirkan, harus wanita itu dilahirkan dulu kemudian barulah melahirkan, kan begitu cara logika nalarnya, kan seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan ayat ya ataupun surat Al-Ikhlas ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi yang dipermasalahkan di situ lam yalid walam yulad. Kenapa tidak lam yulad walam yalid, kan begitu ya, dilahirkan kemudian melahirkan. Nah, jadi sebenarnya sudah dijelaskan ini di dalam kitab-kitab tafsir ulama kita ya, minal mufassirin ya. Itu ada jawabannya. Tapi mungkin Ustadz menjawabnya dengan sederhana lah ya, sederhana aja gitu. Kenapa melahirkan dulu, disebut melahirkan dulu kemudian dilahirkan? Jadi simpelnya gini, yang menjadi fitnah terbesar ya itu adalah Tuhan itu memiliki anak, mempunyai anak, bukan Tuhan itu dilahirkan. Paham sampai sini? Jadi yang menjadi fitnah itu Allah itu punya anak. Paham ya? Oleh karena itu didahulukan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan kemudian tidak dilahirkan. Itu secara jawaban yang sederhana. Sebenarnya simpel aja. Jadi bukan bertentangan dengan urutan secara akal. Kenapa melahirkan dulu kemudian dilahirkan, kenapa tidak dilahirkan dulu baru melahirkan, kan begitu ya. Itu jawaban yang sederhana. Itu juga ada di kitab-kitab tafsir ya, jawaban yang Ustadz sampaikan ini bisa dilihat di kitab Mafatih Al-Ghaib punya karyanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam kitab tafsir kabirnya. Itu bisa dicek, insya Allah itu lebih lebih luas lagi mungkin penjelasannya. Mungkin itu aja ya, insya Allah ya.